Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah, bersama saya Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Keilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Tekiyah juga adalah cara penyampaian shofar, seperti didengar tadi. Siaran Tekiyah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan saudara mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan saudara dengan menghubungi saudara Happy di 0817 000 8881. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Shavuot, minggu-minggu untuk Pentakosta, bagian kedua. Kali ini kita akan membahas unsur-unsur Shavuot, yaitu kalah, mempelai perempuan, ketubah, perjanjian nikah, dan melogoyim, kepenuhan bangsa-bangsa. Shavuot, mempelai wanita, ketubah, kepenuhan bangsa-bangsa. Dalam Keluaran 19 ayat 16 dan 19. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala, syofar yang keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Bunyi sangkakala syofar kian lama kian keras. Berbicaralah Mose, lalu Elohim menjawabnya dalam guruh. Hari Raya Shavuot adalah hari raya Israel yang sudah dikenal sejak zaman Mose. Shavuot atau Pentakosta pertama terjadi di Gunung Sinai. Banyak bangsa-bangsa menyangka hari raya Shavuot atau Pentakosta pertama terjadi di Yerusalem. Sesungguhnya Shavuot Pentakosta di Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal 2 terjadi sekitar 1200 tahun kemudian setelah Sinai. Pada hari raya Shavuot pertama, Tuhan memberi 2 loh batu berisi 10 firman Asar Hadeforaut kepada Mose di bawah awan padat. Ini pemandangan suatu pernikahan Ibrani. Tuhan sebagai mempelai pria memberi ketubah, perjanjian nikah, kepada Israel. Saat itu, Adonai Elohim menyampaikan 10 firman Asar Hadefarot dengan suara yang dapat didengar oleh seluruh bangsa Israel. Keluaran 19 ayat 16. Menurut para rabi, suara Adonai Elohim diucapkan dalam 70 bahasa bangsa-bangsa. Perhatikan, semua bahasa di dunia dapat mendengar 10 firman Tuhan, tetapi hanya Israel yang diberi naskah tulisan 10 firman sebagai ketubah. Bangsa-bangsa lain tidak pernah memegang ketubah. Sejak itu, secara kiasan, sekali lagi saya katakan secara kiasan, Adonai Elohim disebut suami dan Israel disebut istri. Adonai Elohim mengatakan ia adalah suami, Baal-leha, kepada Israel, dalam Yesaya 54 ayat 5. Sebagai mempelai wanita, Israel mempunyai 2 kewajiban pokok. Pertama, harus mengasihi Tuhan sebagai mempelai pria dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatannya. Kedua, harus memegang Torah yang diwakili oleh 2 loh batu 10 firman sebagai ketubah atau perjanjian nikah. 40 tahun kemudian, Israel memasuki tanah perjanjian, dan kita mengharap mereka hidup bahagia sebagai mempelai wanita yang memenuhi 2 kewajiban dasar, yaitu mengasihi Tuhan dan memegang ketubah.
Namun, kita melihat kisah kasih Tuhan dengan Israel tidak berhenti di sini. Karena ternyata Israel kurang setia kepada Tuhan dan tidak memegang ketubah dengan benar. Kitab Hakim-Hakim, Raja-Raja, dan Tawarikh menunjukkan hal ini. Sebagai contoh, banyak raja Israel dan Yehuda yang mengenal Adonai Elohim, namun tetap memelihara bukit pengorbanan kepada dewa-dewa orang Kanaan. Ini suatu bentuk ketidaksetiaan dan merupakan pelanggaran terhadap Torah sebagai ketubah. Sesudah Yosua, bangsa Israel tidak pernah melakukan hari raya Sukkot yang diperintahkan Tuhan. Demikian juga, perintah menjalankan tahun Syabat atau Semitah tidak dijalankan selama 490 tahun. Walaupun sang mempelai melanggar kekudusan perjanjian nikah, ketubah, Adonai Elohim tidak pernah menceraikan Israel. Ia hanya mengganjar Israel dengan perpisahan sementara, dengan mengatakan memberi buku cerai Sefer HaKeritutecha untuk berpisah sementara waktu, seperti yang tertulis dalam Yeremia 3 ayat 8. Tapi bagaimana caranya? Caranya dengan membiarkan Yehuda dibuang ke Babilonia selama 70 tahun, sesuai dengan pelanggaran 70 tahun Syabat atau Semitah. Di dalam Imamat 26 ayat 33 sampai 35 dan 2 Tawarikh 36 ayat 22 dan 20 dan 21. Jadi kita melihat bahwa Tuhan memberikan perpisahan sementara dengan pembuangan. Namun pembuangan Israel ke utara Asyur dan Yehuda ke selatan atau Yehuda di selatan ke Babilonia bukanlah untuk menghancurkan mereka. Dalam kesetiaan dan anugerahnya, Tuhan membuat rencana penebusan atau Geulah untuk memulangkan umatnya ke tanah perjanjian, kembali kepada posisi sebagai mempelai wanita yang kudus. Untuk penebusan Israel dan Yehuda, Adonai Elohim membangkitkan nabi-nabi untuk menyatakan rencananya sesuai penebusan yang Tuhan kehendaki. Rencana penebusan ini melibatkan 3 hal pokok, yaitu Mesias, yang kedua Brit Hadasa atau perjanjian yang diperbaharui, dan yang ketiga Ruach HaKodesh atau Roh Kudus. Kita akan lihat yang pertama. Penebusan memerlukan Mesias yang diurapi. Menurut Yesaya 54 ayat 5, yang menjadi penebus atau Goel adalah yang kudus dari Israel sendiri, Adonai Elohim. Tetapi dalam pelaksanaannya, Adonai diwakili oleh seorang warga Israel yang disebut sebagai hamba yang menderita. Yesaya 53 ayat 1-12. Siapa yang dimaksud dengan hamba ini? Di abad pertama ini sudah ditanyakan oleh sida-sida Ethiopia. Lalu Filipus, murid Yesua, menjawabnya dengan memberitakan Injil Yesua kepadanya. Sida-sida itu percaya kepada Yesua HaMasiah dan dibaptiskan. Kisah Rasul 8 ayat 34-40. Nah, searah dengan Filipus, Rabbi Moshe Al-Sheikh hidup di abad 16 di Shefat berkata, para rabi kita dengan satu suara menerima dan meneguhkan pendapat bahwa para nabi berbicara tentang Mesias. Maksud saya bahwa sang nabi, yaitu Nabi Yesaya, berbicara tentang Mesias. Banyak literatur Yahudi menyatakan Yesaya 53 berbicara tentang Mesias, seperti Talmud dalam Sanhedrin 98b, Targum, Sohar, dan ini semua dicatat di dalam buku yang ditulis oleh Rabbi Yitzhak Sapira berjudul The Return of Kosher Pig, halaman 103. Di samping itu, dalam Yesaya 42 ayat 1-4, sang hamba yang adalah Mesias ditugaskan juga untuk membawa Torah kepada bangsa-bangsa. Bahkan secara spesifik dikatakan pulau-pulau menantikan Torah pengajarannya.
Secara profetik, ini berbicara juga tentang Indonesia, karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di bumi ini. Di sini kita bisa melihat bahwa bukan saja Israel, tetapi juga bangsa-bangsa masuk dalam proses penebusan oleh Mesias. Ini rancangan surgawi bagi saudara dan saya. Yang kedua, penebusan melibatkan pembaharuan perjanjian atau Brit Hadasah dalam bahasa Ibrani. Seperti yang tertulis dalam Imamat 26 ayat 9 dan Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Dalam perjanjian yang pertama, Torah ditaruh di atas batu. Tetapi dalam Brit Hadasah, perjanjian yang diperbaharui, Torah yang sama ditaruh di dalam batin, di dalam hati. Peletakan Torah dalam hati merupakan terobosan yang luar biasa, karena dengan meletakkan Torah dalam hati, umat Tuhan, yaitu Israel dan Yehuda, dipermudah untuk memahami dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Karenanya Israel dapat bertindak sebagai mempelai wanita yang kudus. Hal ini ditegaskan oleh Mesias Yeshua dalam jamuan seder Pesak terakhir. Ia menyatakan membawa cawan perjanjian baru oleh darahnya di hadapan 12 muridnya yang mewakili 12 suku Israel. Lukas 22 ayat 20. Namun, ia juga memerintahkan perjamuan seder Pesak terakhir itu diteruskan kepada bangsa-bangsa yang percaya kepadanya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Kita melihat melalui perjamuan Pesak terakhir Mesias Yeshua, perjanjian baru yang dibuat dengan bangsa Israel juga dibuka kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa, yaitu saudara dan saya, harus menyadari bahwa kita diikut sertakan oleh anugerah Tuhan melalui pengorbanan Yeshua HaMasiah. Yang ketiga, penebusan melibatkan pemberian Ruach HaKodes untuk diam dalam hati umat manusia. Yehezkiel 36 ayat 27. Untuk membantu Israel memegang Torah dalam tatanan perjanjian yang diperbaharui. Maka Adonai melengkapi umatnya dengan roh Elohim, roh Tuhan. Yehezkiel menubuatkan Ruach Elohim diberikan agar Israel hidup mengikuti segala ketetapan, yaitu Kukim, dan peraturan yang mengatur hubungan antara sesama, yaitu Mispatim. Ini berarti Ruach HaKodes, Roh Kudus, utamanya diberikan agar Israel mentaati perintah-perintah dalam Torah. Dengan demikian, Israel berperan sebagai mempelai wanita yang memegang ketubah yang kudus. Sekali lagi kita melihat bahwa Adonai melalui Mesiasnya memasukkan bangsa-bangsa dalam rancangan besarnya. Melalui Nabi Yoel, Adonai berkata bahwa ia akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Yoel 2 ayat 28. Ini berarti Israel dan bangsa-bangsa. Nubuat ini digenapi dalam 2 tahap. Tahap pertama, dalam hari raya Syafuot di Yerusalem, 120 orang murid Mesias Yeshua yang semuanya orang Yahudi dipenuhi dengan Ruach HaKodes. Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Secara simbolik, angka 120 merujuk kepada 12 suku bangsa Israel yang masing-masing diwakili oleh 10 orang, yaitu angka minyan. Ruach HaKodes mengubah mereka menjadi saksi-saksi yang berani menghadapi tantangan. Pada saat yang sama, mereka semakin rajin melakukan Torah. Kisah 21 ayat 20. Ini adalah posisi lengkap mempelai wanita. Mengasihi Mesias sebagai mempelai laki-laki dan memegang ketubah Torah dengan benar. Tahap kedua, bangsa-bangsa juga mendapat bagian Ruach HaKodes yang diawali oleh Cornelius, perwira Romawi, seorang yang takut akan Tuhan. Dalam bahasa Inggris disebut God-fearer. Dalam bahasa Yunani disebut Phobomenoi Tonteon. Dalam bahasa Ibrani, orang yang takut akan Tuhan disebut Yirei Hashem. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul
pasal 10. Orang yang takut akan Tuhan adalah bangsa-bangsa yang tidak menjadi Yahudi secara resmi dengan cara disunat. Kerajaan Romawi melarang bangsa-bangsa melakukan ini. Tetapi mereka mempunyai hubungan yang erat dan menghormati orang Yahudi. Demikian rupa sehingga bersedia menerima keyakinan dan gaya hidup orang Yahudim. Mereka mengikuti tata cara Yahudi seperti cara berdoa dan waktu doa Yahudi, cara makan, serta memberikan sedekah kepada sinagoga Yahudi. Status Cornelius yang sudah menerima Tuhan dan gaya hidup Yahudi ternyata belum cukup di hadapan Tuhan Adonai Elohim Israel. Ketika kabar baik tentang Yeshua HaMashiach diberitakan kepada bangsa-bangsa yang takut akan Tuhan itu, turunlah Ruach Kodes, Roh Kudus memenuhi mereka semua, sekalipun mereka belum disunat. Ini mencengangkan golongan bersunat bersama Petrus. Mengapa? Karena bangsa-bangsa pun dipenuhi dengan Ruach Kodes untuk menjadi saksi akan Mesias Yahudi, dan pada saat yang sama dimampukan untuk mentaati Torah sesuai dengan kapasitas mereka. Inilah yang disebut sebagai kepenuhan bangsa-bangsa atau Melogoyim dalam bahasa Ibrani. Cornelius dan komunitasnya merupakan sisa atau remnant bangsa-bangsa yang mengalami kepenuhan bangsa-bangsa, Melogoyim. Kepenuhan bangsa-bangsa adalah kualitas iman bangsa-bangsa yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan mau mentaati Torah sesuai kapasitasnya. Kepenuhan bangsa-bangsa mempunyai komponen yang sama dengan kepenuhan Israel, yang disebut Rav Shaul pada Roma 11 ayat 12, yaitu mentaati Torah dan mengenal Mesias Yeshua. Pada saat kepenuhan bangsa-bangsa tercapai, maka bangsa-bangsa percaya juga diintegrasikan menjadi bagian dari mempelai perempuan bagi Mesias. Rav Shaul mengatakan bahwa ia dengan cemburu ilahi ingin mempertunangkan jemaat orang percaya bangsa-bangsa sebagai perawan suci kepada Mesias. 2 Korintus 11 ayat 2. Di abad pertama kita lihat Simon Petrus sebagai Yahudi Mesianik membantu bangsa-bangsa untuk mencapai kepenuhan bangsa-bangsa. Sekarang di abad 21 ini terulang kembali. Yahudi Mesianik seperti Rabbi Sapira, Rabbi Bernstein, Rabbi John Fisher, dan lainnya membantu bangsa-bangsa untuk melihat Yeshua sebagai Mesias Ibrani Yahudi, bukan Mesias Barat, serta membantu bangsa-bangsa memahami dan mentaati Torah. Inilah kepenuhan bangsa-bangsa yang menurut Rabbi Shaul Paulus akan menimbulkan kecemburuan rohani pada orang Yahudi yang belum percaya. Jelas, kepenuhan bangsa-bangsa terjadi bukan untuk diri mereka sendiri saja, tetapi untuk mendukung agar Israel segera mencapai kepenuhannya, yaitu agar sesudah memegang Torah, Israel juga terbuka untuk melihat Mesias Yeshua dalam tulisan Mose dan para nabi. Kita dukung ini di dalam doa. Dalam kepenuhan inilah Yahudi dan bangsa-bangsa diciptakan menjadi satu manusia baru dalam Hamashiach. Efesus 2 ayat 15. Dalam bahasa Ibrani, satu manusia baru disebut Ish Echad Hadash. Bahasa Ibrani mempunyai dua kata satu. Ada Echad dan Yahid. Yahid adalah singularity, satu mutlak. Echad adalah composite unity, satu dalam kesatuan. Yahudi dan bangsa-bangsa ada bedanya, tetapi keduanya menjadi satu kesatuan, composite unity di dalam Mesias Yeshua. Betapa luar biasanya anugerah di dalam Yeshua HaMashiach kita. Kesatuan inilah yang akan mempercepat kedatangan Yeshua HaMashiach,
yaitu ketika mempelai perempuannya, Yahudi dan bangsa-bangsa percaya, siap sedia. Namun sayang, kesatuan antara Yahudi dan bangsa-bangsa sebagai mempelai bagi Mesias menghadapi kendala, baik dari kalangan Kristen bangsa-bangsa maupun Yahudi modern. Gambaran rohani menjadi mempelai Mesias sungguh membangun iman. Bagaimana hal ini bisa terkendala? Ya, di dunia ini selalu ada kendala. Kendala dari kalangan bangsa-bangsa adalah pengajaran anti Torah yang tidak menghargai Torah sebagai ketubah atau perjanjian nikah. Dan kemudian juga ada pengajaran yang disebut replacement theology. Replacement theology mengajarkan Israel sudah diganti oleh gereja bangsa-bangsa, padahal yang memegang ketubah perjanjian nikah itu utamanya Israel. Tidak ada bangsa lain yang diberi ketubah Torah di Sinai. Replacement theology menghambat bangsa-bangsa menjadi bagian dari mempelai perempuan bagi Mesias. Di pihak lain, kalangan anti-misionaris dalam Judaism modern mendukung ajaran Bnei Noah yang mengajarkan bangsa-bangsa cukup memegang 7 hukum Nuh untuk mendapatkan bagian di dalam olam haba alias surga. Kaitannya seakan-akan bangsa-bangsa tidak memerlukan Mesias Yeshua, sesuatu yang tidak sesuai dengan seluruh ajaran kitab suci. Akibatnya mereka tidak memenuhi syarat menjadi mempelai bagi Mesias, karena tidak mengenal Mesias dan tidak memegang ketubah Torah yang diwakili oleh 10 firman Tuhan. Kita berdoa agar Ruach Kodes, Roh Kudus, membukakan mata hati bangsa-bangsa untuk memakai kesempatan yang diberikan Tuhan untuk turut menjadi mempelai bagi Mesias Yeshua pada kedatangannya yang kedua. Persepsi saling silang antara umat Yahudi dan umat Kristen bangsa-bangsa perlu segera diakhiri. Kerjasama antara Yahudi, Mesianik, dan bangsa-bangsa yang percaya perlu didukung dengan tujuan mengabarkan Yeshua sebagai Mesias Ibrani Yahudi bagi dunia dan mengajarkan Torah sebagai ketubah dengan kasih sebagai intinya. Bagi kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, mari kita bertekad untuk terus melakukan tikun pemulihan dalam segala jalan kita untuk menjadi mempelai perempuan tanpa cacat sampai Mesias datang kembali. Semoga siaran ini menjadi berkat bagi saudara. Informasi bagi saudara. Ikuti ibadah Syabat GKMI Sabtu 13 Juni 2020 secara live streaming di YouTube. Dengarkan khotbah pengajaran Hebraik dengan tema Behalotha saat engkau memasang dari kitab Bilangan pasal 8 sampai dengan pasal 12. Hubungi 0812 9053 5352, 0812 9053 5352 untuk mendapatkan linknya. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani mesianik oleh Paul Wilbur berjudul Song of the Bride, nyanyian sang mempelai perempuan. Oh, betapa indahnya sang mempelai perempuan. Dari berbagai bangsa, dari berbagai suku, berjubahkan kebenarannya, penuh semangat kehidupan. Mendengar nyanyian akan keindahan sang mempelai perempuan. Tiba saatnya saya Gembala Benyamin Obadiah dan Penatua Ira Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom. There is a noise, there is a sound, there is a cry from the depths of our hearts, heaven come down, will not be silenced, can't be contained. The cry of a people, a priesthood, a nation, called by your name. Out of the darkness, redeemed.
reflecting your light. Oh, what a beautiful bride. From every nation, from every tribe, glow with righteousness, believe alive. Hear the song of the beautiful bride. Hear the song of your breath.